makrifat, tauhid, dan jalan pulang menuju Allah dalam bimbingan Khalifah Badiji Jailani, kapital laut dari ufuk timur Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara, Indonesia, serta makna spiritual peringatan kelahiran Sang Khalifah 25 Desember 2025. Agama sebagai jalan kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang maha awal dan maha akhir, yang maha zahir dan maha batin. Dia menciptakan manusia bukan sekedar untuk hidup, melainkan untuk mengenalnya, mencintainya, dan kembali kepadanya dengan hati yang berserah sepenuhnya. Dalam tradisi tasawuf, agama bukanlah kumpulan ritual kering, tetapi perjalanan kesadaran ruhani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal agama adalah marifatullah. Artinya, fondasi seluruh ibadah bukan pada banyaknya amal, tapi pada kedalaman mengenal Allah. Tanpa makrifat, ibadah menjadi rutinitas. Tanpa pengenalan, tauhid tinggal ucapan. Disinilah peran seorang mursyid menjadi penting, bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai penunjuk arah. Sebagaimana relasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya, demikian pula relasi seorang pembimbing rohani dengan muridnya, membimbing dari gelapnya kalbu menuju cahaya kesadaran ilahi. Tauhid sebagai pusat kehidupan. Khalifah Badiji Jailani menegaskan bahwa tauhid bukan hanya konsep teologis, tetapi kesaksian hidup. Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, dan pengatur segala sesuatu. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah, lahir dan batin. Karena itu beliau berkata, aku memberi, tetapi bukan aku yang memberi. Yang memberi pada hakikatnya adalah Allah. Ungkapan ini adalah penghancur ego dan peneguh tauhid. Segala yang sampai kepada manusia, rizki, pertolongan, bahkan ilmu, hakikatnya datang dari Allah. Menyembah selain Allah, baik dalam bentuk benda, manusia, jabatan, pikiran, maupun perasaan, adalah bentuk ketidaksyukuran terdalam yang dalam Islam disebut syirik, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Sholat daimi, ingat Allah sepanjang waktu. Sholat menurut Khalifah Badiji Jailani bukan sekedar 5 waktu, tetapi sholat daimun, kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholat belum mencegah keluh kesah, kegelisahan, dan kecondongan pada maksiat, maka sholat itu belum hidup di dalam kolbu. Karena itu Allah memperingatkan, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Lalai bukan hanya meninggalkan waktu, tetapi hadir jasad tanpa hadir hati. Ria, syirik tersembunyi, dan penyakit ibadah. Khalifah Badiji Jailani menjelaskan 2 bentuk ria. Ria nifak, yaitu kemunafikan, lahir tampak beriman, batin kosong dari keikhlasan.
Ria adat, ibadah yang dilakukan karena kebiasaan sosial, bukan karena Allah. Keduanya adalah syirik kafiyun yang merusak ruh ibadah. Ibadah sejati hanya bernilai jika dilakukan atas dasar cinta, mahabbatullah, bukan demi penilaian manusia. Berjihad bersungguh-sungguh menuju Allah. Berjihad bukan sekedar fisik, tapi kesungguhan total dengan harta, jiwa, dan kesadaran untuk menyembah Allah secara lurus. Namun Khalifah Badi'i Jailani menegaskan, jika tidak mengingat Allah, berarti kita belum berjihad. Jika belum berjihad, berarti kita belum menyembahnya. Inilah jihad batin, melawan hawa nafsu, membebaskan diri dari ketergantungan dunia, dan mengarahkan seluruh hidup hanya kepada Allah. Pasrah, insan, dan kedamaian kalbu. Amal soleh tanpa kepasrahan tidak melahirkan ketentraman. Pasrah bukan menyerah, tetapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Sakit dan sehat, sedih dan bahagia adalah pendidikan cinta ilahi. Ketika kalbu lurus, dualitas dunia tidak lagi mengguncang jiwa. Berhala modern dan pembukaan mata kalbu. Khalifah Badi'i Jailani mengingatkan bahwa berhala bukan hanya patung. Berhala adalah pikiran yang tak pernah hening, kesibukan yang melalaikan, masalah hidup yang lebih kita ingat daripada Allah. Apapun yang kita ingat selain Allah dalam ibadah, itulah berhala. Allah tidak perlu dicari keluar diri. Dia hadir di dalam kalbu. Namun mata batin tertutup oleh kesibukan dunia. Maka tugas seorang mursyid adalah membuka mata kalbu, bukan menggantikan Allah sebagai tujuan. Pendirian kebenaran dan akhlak tauhid. Khalifah Badi'i Jailani menanamkan prinsip teguh pada kebenaran, tidak ikut arus keburukan, bahkan saat dizolimi tetap memilih berbuat baik. Inilah buat tauhid sejati, akhlak yang lebih dari kesadaran Allah, bukan dari kepentingan diri. Makna spiritual perayaan ulang tahun Khalifah Badi'i Jailani 25 Desember 2025. Dalam pandangan dunia, ulang tahun sering dimaknai sebagai pertambahan usia jasad. Namun dalam tasawuf, milad adalah pengingat bertambahnya amanah ruhani, bukan perayaan ego, bukan pula sanjungan pribadi. Karena sejatinya yang bertambah bukan kemuliaan manusia, melainkan tanggung jawab di hadapan Allah. Maka peringatan hari kelahiran Khalifah Badi'i Jailani pada 25 Desember 2025 bukanlah perayaan biologis, melainkan peringatan rohani. Sebuah waktu untuk berhenti sejenak, menundukkan hati, dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Sudah sejauh mana aku mengenal Allah? Sudah sejauh mana aku mencintainya? Dan sudah sejauh mana aku kembali kepadanya? Kelahiran sebagai kehendak Allah, bukan pilihan manusia. Tidak ada seorang pun yang memilih tanggal kelahirannya. Semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menghadirkan seorang hamba pada waktu tertentu, di bumi tertentu, dalam keadaan tertentu,
Itu bukan kebetulan, melainkan kehendak dan ilmu Allah. Kelahiran Khalifah Badi'i Jailani adalah bagian dari kehendak Allah untuk menjaga cahaya tauhid tetap menyala di tengah zaman yang semakin sibuk menyembah selainnya, menyembah pikiran, menyembah kekuasaan, menyembah ketakutan, bahkan menyembah dirinya sendiri. Kapital Lau Badi'i Jailani hadir bukan untuk membangun kultus, tetapi untuk meruntuhkan berhala, terutama berhala yang paling sulit dihancurkan, ego spiritual. Milad bukan memuji, tapi meneladani. Dalam adab tasawuf, memuliakan guru bukan dengan meninggikannya di lisan, tapi menghidupkan ajarannya dalam amal dan akhlak. Karena itu, Khalifah Badi'i Jailani sendiri mengingatkan, jika aku membuatmu berhenti pada diriku, maka aku telah gagal sebagai pembimbing. Maka makna terdalam dari peringatan ulang tahun beliau adalah memperbaharui niat tauhid, meluruskan kembali arah ibadah, dan memperdalam jihad batin. Milad ini bukan tentang siapa beliau, tetapi tentang kemana beliau mengarahkan kita, yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25 Desember sebagai momentum tauhid. Tanggal 25 Desember 2025 menjadi titik muhasabah. Apakah sholat kita masih menjadi kewajiban atau sudah menjadi kebutuhan? Apakah zikir kita masih di lisan atau sudah bersemayam di kalbu? Apakah kita masih sibuk menilai manusia atau sudah sibuk mengoreksi diri? Dalam tasawuf, setiap peringatan kelahiran sejatinya adalah peringatan kematian, agar manusia tidak lalai bahwa perjalanan ini ada ujungnya, dan ujungnya adalah perjumpaan dengan Allah. Khalifah Badi'i Jailani memahami bahwa menyimpan luka adalah bentuk keterikatan, dan keterikatan adalah hijab antara hamba dan Tuhannya. Maka setiap ketidakadilan, setiap salah paham, setiap pengkhianatan tidak beliau jadikan beban jiwa, tetapi tangga pasrah menuju Allah. Beliau memilih untuk mengosongkan hati, karena hati yang penuh luka tidak mampu menjadi wadah cahaya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran beliau bukan diam tanpa rasa, tetapi diam yang sadar, diam yang bersaksi, dan diam yang berserah. Ada masa dalam perjalanan hidup beliau di mana rasa sendiri itu sangat nyata, bukan karena tidak dikelilingi manusia, tetapi karena tidak ada yang benar-benar memahami beban ruhani yang beliau pikul. Namun justru dalam kesendirian itulah Allah memperkenalkan makna hakiki dari kebersamaan. Beliau menyadari bahwa ketika manusia satu persatu menjauh, sesungguhnya Allah sedang mendekat. Kesepian bukan hukuman, melainkan ruang halwat, ruang sunyi tempat Allah mendidik jiwa tanpa perantara kata. Di sanalah beliau sang Khalifah Badi'i Jailani belajar bahwa tidak semua orang dipanggil untuk memahami, dan tidak semua perjalanan harus ditemani. Khalifah Badi'i Jailani mengakui dengan kerendahan hati bahwa tidak semua ujian langsung dipahami saat ia datang. Banyak peristiwa yang baru menemukan maknanya setelah beliau berjalan dalam proses kekhalifaan. Di saat amanah itu disematkan, barulah beliau mengerti bahwa ujian masa lalu adalah pembersihan ego, kesalahpahaman adalah pelurusan niat,
Kesendirian adalah penjernihan tauhid, dan rasa sakit adalah cara Allah mengosongkan ruang untuk dirinya sendiri. Apa yang dulu terasa pahit, kini dipahami sebagai rahmat yang menyamar. Dari luka menuju kedamaian. Kini di usia 61 tahun, Khalifah Badi'i Jailani tidak berdiri sebagai manusia yang merasa menang, melainkan sebagai hamba yang telah berdamai dengan masa lalu, dengan manusia, dan dengan dirinya sendiri. Beliau tidak membawa catatan tentang siapa yang melukai, tetapi membawa kesaksian tentang bagaimana Allah menyembuhkan. Beliau tidak memelihara ingatan tentang siapa yang meninggalkan, tetapi bersyukur karena Allah tidak pernah pergi. Dan dari kedamaian itulah beliau mampu membimbing orang lain, bukan dari teori, tetapi dari pengalaman rohani yang telah matang oleh ujian. Ya Allah, berkahilah usia dan amanah hamba Khalifah Badi'i Jailani. Teguhkan hatinya, jernihkan niatnya, dan limpahkan ridho-Mu dalam setiap langkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.